Sobat Nongkrong, selamat datang kembali di channel Tokasik. Kali ini Tokasik akan mengulas film bertema luar angkasa dengan judul After Earth. After Earth yang awalnya berjudul 1000 AI ini adalah film fiksi ilmiah rilisan tahun 2013. Ditulis dan disutradarai oleh Night Shyamalan. Film ini cukup menarik karena dibintangi oleh pasangan ayah anak yakni Will Smith dan Jaden Smith. Mereka akan berperan sebagai Shepard Rage dan Kitai Rage. Plotnya sendiri mengisahkan bumi 1000 tahun dari sekarang, di mana terjadi bencana dan kerusakan pada planet bumi, sehingga manusia yang tersisa harus berpindah dan mendirikan kembali tatanan masyarakat di planet baru yang bernama Nova Prime. Oh ya, mulai sekarang saya sampaikan kalau konten ini penuh dengan spoiler dari film After Earth. Ya, karena memang itu tujuannya. Konten ini dibuat bagi kaum-kaum yang tidak sempat untuk menonton film secara full. Jadi daripada berlama-lama, mari langsung saja ke alur filmnya. After Earth menceritakan planet bumi 1000 tahun dari sekarang, di mana terjadi bencana besar seperti kebakaran, banjir, dan sebagainya. Untuk itu, umat manusia harus dievakuasi. Untuk proses evakuasi ini, didirikanlah kesatuan unit Ranger sebagai upaya militer global. Para manusia yang tersisa dipindahkan oleh para Ranger ke planet baru bernama Nova Prime. Namun di sana manusia tidak sendirian, karena ada pasukan alien yang bernama Ursa. Ursa ini memang diciptakan khusus untuk membunuh manusia. Cara mengalahkan Ursa ini terbilang unik, karena harus menghilangkan rasa takut dalam diri manusia. Sebab Ursa ini mendeteksi manusia berdasarkan feromon yang terlepas ketika manusia merasa ketakutan. Maka untuk mengalahkannya adalah dengan terbebas dari belenggu ketakutan. Orang pertama yang berhasil melakukan itu adalah Jenderal Shepard Rage. Dan metode untuk lepas dari belenggu ketakutan tersebut disebut dengan ghosting. Kemudian scenes berpindah ke masa sekarang, di mana ada seorang anak yang bernama Kitai sedang mengikuti tes untuk menjadi seorang ranger. Namun ia gagal menjadi seorang ranger. Sebenarnya ia mempunyai nilai yang bagus dalam latihan. Sayangnya jelek ketika diterjunkan ke lapangan. Sehingga ia pun disuruh mengulang tahun depan. Dan ia pun pulang dengan penuh kesedihan. Ketika sampai di rumah, kebetulan ayahnya juga baru sampai ke rumah. Ayah Kitai ini adalah Jenderal Rage yang merupakan jenderal utama dari kesatuan unit Ranger. Di meja makan, Kitai ditanyai soal tesnya. Ketika mengetahui tesnya gagal, ia pun dimarahi oleh ayahnya. Denied! Sit down! Kemudian jenderal menemui ibu Kitai. Ia bilang besok harus pergi ke pangkalan Ipitosh untuk melakukan pengawasan pelatihan. Namun sebelum pergi, ibu Kitai berpesan kepada jenderal supaya tidak terlalu keras pada Kitai. Ia juga bilang kalau yang dibutuhkan Kitai itu bukanlah jenderal yang berwibawa. Namun yang dibutuhkan Kitai adalah sosok seorang ayah. Lalu jenderal pun pergi ke kamar Kitai. Ia menyuruh Kitai untuk mengemasi barang-barangnya. Karena besok jenderal akan mengajaknya ke pangkalan Ipitosh. Keesokan harinya, Kitai dan jenderal berpamitan pada ibunya. Para awak juga bersiap membawa Ursa yang akan menjadi bahan latihan. Pesawat pun akhirnya berangkat. Di dalam pesawat, Jenderal Rage mengalami keanehan. Ia mendeteksi getaran di lambung pesawat, lalu menyuruh Kitai untuk duduk dengan sabuk pengaman, dan ia pergi ke kokpit. Jenderal menanyakan posisi badai terdekat. Ternyata badai itu akan sampai dalam beberapa menit. Efek badai asteroid ini cukup berbahaya, karena bila menghindar pun, tarikan antar gravitasi tetap akan merusak pesawat. Akhirnya badai datang.
membuat mesin pesawat rusak. Namun pesawat harus keluar dari badai supaya tidak semakin hancur. Pesawat akhirnya berhasil lolos dengan kerusakan berat pada sisi luar pesawat, yang menyebabkan kebocoran di kabin tengah. Akibatnya, pesawat harus mendarat. Namun pendaratan terdekat adalah planet tak layak huni. Planet tersebut masuk kategori karantina kelas 1 yang dilarang oleh otoritas antar planet. Jenderal pun menyuruh untuk berpindah lagi, namun pesawat sudah tidak sanggup berpindah dan terpaksa mendarat di planet tersebut dengan kecepatan penuh. Karena mendarat dengan kecepatan penuh, pesawat terjatuh dengan cukup keras. Akibat kecelakaan ini, semua awak mati kecuali Kitai dan Jenderal. Jenderal mengalami luka yang cukup parah sehingga menyuruh Kitai untuk ke kokpit pesawat. Kitai disuruh mengambil suara darurat yang akan mengeluarkan sinyal pertolongan keluar angkasa. Sayangnya suara itu rusak akibat kecelakaan. Untungnya masih ada suara lagi di bagian ekor pesawat. Namun ekor pesawat jatuh terpisah sejauh 100 km dari posisi Kitai dan Jenderal. Mereka butuh suara tersebut. Namun kaki Jenderal patah dan satunya luka parah sehingga Kitai lah yang harus mengambil. Untuk melakukan misi mengambil suara itu, Kitai dibekali alat bantu pernapasan, peralatan bertahan hidup, dan di tasnya akan dilengkapi teknologi perlengkapan digital dan siaran langsung. Sehingga apa yang dilihat Kitai bisa dilihat ayahnya. Ayahnya juga bisa melihat sekitar Kitai dengan alat tersebut sehingga ayah Kitai dapat memandu perjalanan Kitai. Terakhir, Kitai diberi senjata C-40 milik ayahnya yang bisa berbentuk 22 varian. Namun sebelum berangkat, Jenderal berpesan bahwa ini adalah planet karantina kelas 1, di mana setiap makhluk di planet ini telah berevolusi untuk membunuh manusia. Planet yang dimaksud tak lain adalah Bumi. This is Earth. Kitai memulai perjalanan. Ia mengawalinya dengan memanjat sebuah tebing. Belum setengah dari tebing yang ia panjat, ia mendapati laba-laba yang berukuran jumbo di tangannya. Kitai kaget dan terpeleset, namun tetap bisa melanjutkan perjalanan. Sampai di atas tebing, Kitai memperhatikan sekelilingnya. Bumi ternyata sudah dikuasai oleh hewan dan tumbuhan. Ikatan di tangan kiri Kitai adalah satu-satunya alat komunikasi Kitai dan Jenderal Rage. Jenderal menjelaskan bahwa temperatur di bumi berubah sangatlah mengerikan. Sebagian besar planet akan membeku di saat malam. Sehingga tujuan pertama Kitai adalah ke sumber panas sebelum malam tiba. Di dalam pesawat, ayah Kitai mendeteksi keberadaan seekor hewan. Hewan itu dengan cepat mendekati keberadaan Kitai. Kitai malah memancing hewan tersebut dengan melempar batu ke arahnya. Hewan itu pun memanggil kawanannya dan mengepung Kitai. Kitai pun kabur dari kejaran kawanan hewan yang mirip monyet itu. Kitai harus ke sungai untuk aman. Setelah sampai sungai, Kitai tak lagi dikejar. Namun tiba-tiba terdeteksi sebuah racun di tubuh Kitai. Di tangannya terdapat seekor parasit. Racun dari parasit itu mempunyai efek yang luar biasa. Racun itu menyerang syaraf yang menyebabkan mati rasa. Sebelum melumpuhkan seluruh tubuh, Kitai harus menyuntikkan anti racun dari peralatan medisnya. Kitai pun berhasil menyuntikkan dengan susah payah. Setelah sembuh, Kitai melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Jenderal Rage harus mengobati dirinya sendiri akibat arterinya yang patah. Kitai sampai di sumber panas. Ia bermalam di sana di tengah cuaca ekstrim planet Bumi. Selanjutnya tujuan Kitai adalah ke air terjun. Dalam perjalanan itu, Kitai menemukan mayat hewan yang berjajaran. Kemungkinan itu adalah ulah ursa. Sampai di air terjun, Kitai disuruh mengecek perlengkapan. Cairan yang meringankan pernapasan tinggal setengah. Jenderal menganalisa kemungkinan keberhasilan misi. Dengan mengambil nafas panjang,
Jenderal memberi perintah kepada Kitai untuk membatalkan misi. Namun Kitai bersikeras untuk melanjutkan, sehingga Kitai melompat tanpa pikir panjang. Kitai! Akibatnya, Kitai dikejar burung yang ukurannya lebih besar darinya. Mereka bertarung di udara, tapi Kitai tidak sebanding dengan kemampuan burung tersebut. Kitai pun pingsan. Bangun-bangun ia sudah di sarang burung. Dan di sarang burung yang tinggi itu sudah ada harimau yang mengintainya. Harimau-harimau itu mengincar anak-anak burung untuk disantap. Namun induk burung dengan cepat mengetahui niat harimau. Kitai yang baru saja diselamatkan induk burung itu membantu melawan harimau. Kitai dan induk burung menang, namun anak-anak burung itu tak terselamatkan. Kitai hendak melapor ke ayahnya, namun alat komunikasi di tangan Kitai mati, sehingga Kitai melanjutkan perjalanan tanpa dipandu ayahnya. Ayah Kitai coba mencari Kitai, namun yang ia temukan malah jejak Ursa. Kitai masuk ke dalam goa. Di dalam goa itu ia coba mengingat-ingat panduan menuju ekor pesawat dari ayahnya, dan ia berhasil mengingatnya dengan menggambar rute. Kitai keluar goa dan lanjut melewati rute sungai. Ia membuat rakit untuk menyusuri sungai. Di rakit itu, Kitai tertidur. Ketika tidur pulas, tiba-tiba ada wanita yang membangunkannya. Ternyata wanita itu adalah kakaknya yang sudah meninggal. Ia membangunkan Kitai di alam mimpinya karena suhu mulai turun secara ekstrim. Kitai membeku dan tak sadarkan diri. Ketika sudah tidak sanggup berbuat apa-apa, Kitai ditarik sesuatu. Ia dibawa ke suatu tempat. Lalu Kitai terbangun setelah suhu kembali hangat. Ternyata yang menolongnya adalah induk burung elang yang tadi dibantunya. Di tengah keputusasaan dan kehabisan perbekalan, Kitai menemukan pecahan pesawat. Lalu ia naik pohon untuk memastikan. Lalu Kitai berhasil sampai ekor pesawat. Ia buru-buru mengambil senjata karena kandang Ursa terlepas. Lalu Kitai mengambil alat komunikasi dan suar. Ia menghubungi ayahnya. Ayahnya bilang Kitai masih di posisi zona hitam. Tempatnya berdiri terhalang ionosfer, sehingga suar tak dapat menyala. Supaya bisa memancarkan sinyal, Kitai harus menyalakannya di puncak gunung. Kitai mulai bergerak untuk naik ke gunung. Namun ayah Kitai mulai mendeteksi keberadaan Ursa. Kitai berlari. Ketika sampai di sebuah gua, ternyata Ursa sudah menunggunya. Kitai mencoba kabur, tapi akhirnya tenggelam. Namun Kitai belum mati dan berusaha naik. Ursa masih mengejar dan kini berada tepat di bawahnya. Kitai melawan dan berhasil naik ke permukaan. Ia mencoba menyalakan suar. Belum selesai memancarkan sinyal, malah ia terjatuh karena ditarik Ursa. Mereka bertarung. Ketika Kitai dalam keadaan terpojok, ia tidak terdeteksi oleh Ursa karena berhasil mengghosting Ursa, atau keluar dari belenggu rasa takutnya. Kini pertarungan tidak imbang, karena Ursa tidak dapat mendeteksi keberadaan Kitai. Hal itu dimanfaatkan Kitai dengan baik, dan Kitai pun berhasil membunuh Ursa. Lalu Kitai dapat menembakkan suar dengan tenang. Tak berselang lama, bantuan datang. Jenderal juga berhasil diselamatkan. Ketika jenderal sedang dirawat, ia minta berdiri. Kitai menyambut dengan memeluknya. Pesawat bantuan pergi meninggalkan bumi bersama Kitai dan ayahnya. Baik di darat maupun di laut, bumi sudah dikuasai hewan dan tumbuhan. Begitulah gambaran bumi ribuan tahun yang akan datang. Film pun berakhir.